Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Jadi ini aktivitas sore ya. Yang selesai aktivitas sore ini yang tempo hari nggak apa ya, kurang faktor lah, bulu ngembang. Terus yang jelas nggak mau narung lah ya, pelongo-pelongo. Ini kondisi terupdate hari ini, kondisinya seperti ini teman-teman. Badannya juga udah singset ya, udah nggak, bulu kapasnya nggak nongol-nongol. Saya pakai jangkriknya itu di 77 teman-teman. Kembali lagi ke laptop, jangkriknya itu 77. Nah, untuk cuman ini perbedaannya, jadi dia keluar itu hanya mandi teman-teman. Mandi itu 3 hari sekali. Mandinya 3 hari sekali. Ini habis mandi dia. Tuh. Ekornya juga udah mulai panjang ya. Ekornya udah mulai panjang dan di samping ada cucak hijau. Kita lihat cucak hijau ya sebentar ya. Kita kerodong lagi. Jadi dia itu keluarnya itu cuman mandi teman-teman. Mandi, dibuka itu cuman makan, mandi, seperti itu. Kita lihat cucak hijaunya. Untuk cucak hijau juga selesai mandi nih, masih basah. Iya, tuh. Dia lagi mandi teman-teman, jangan diganggu dulu. Nah, ini kita mau memandikan murai yang ini teman-teman. Kita update ini ya, kita mau mandikan. Kesarainya juga dalam kerodong teman-teman, dalam kerodong. Dan ini juga X jiak bulu. Tuh. Kita mau coba mandikan dulu. Dan ini juga kotorannya ya. Metabolisme cepat atau lambat teman-teman. Kotoran dari pagi sampai sore ini. Setiap hari tak suguhin mandi. Jadi dia mau mandi atau enggak itu udah biarin aja. Intinya kita udah menyodori dia mau mandi atau enggak. Untuk jangkriknya dia sekarang turun di 33 teman-teman. Sebelumnya itu kan kasih kenyang, tak kasih kenyang terus dari 10 lama-lama 7, turun sendiri. Ini X ya, apa sih namanya, paha, bulu apa namanya, paha ya. Bulu kaki lah, dia bulu kaki teman-teman. Sehariannya ini memang ya tipikal vektor tinggi, hampir sama dengan model-model Bruno teman-teman. Cuma kalau Bruno itu kan matain ekor, kalau ini nyabutin bulu kaki, seperti itu. Ini kotoran dari pagi nih teman-teman, dari pagi sampai sore ini segini. Vektor tinggi, metabolisme cepat, cuman ini posisinya lagi lambat. Kita sodorin mau mandi atau enggak ya. Kalau enggak mau kita masukkan lagi, kita kasih jangkrik teman-teman. Kita sebelumnya bersihkan dulu karpetnya ya, biar enak ditempatin teman-teman. Oke teman-teman, sudah dibersihkan, sudah steril ya. Dia mandi, menunggu dia mandi teman-teman. Seperti biasa dia nih berisik sekali, ngeledekin. Hijau ini teman-teman, biarin aja.
Jadi ini rawatannya itu setiap hari, itu setiap sore saya suguhin mandi teman-teman burung ini. Dan setiap sore pun mau mandi dia. Jadi dari pagi itu pasti jangkrik, kerodong lagi, sore masukin keramba. Kalau mandi kita mandikan, kalau enggak ya pokoknya masuk keramba, tapi dia kebetulan mau mandi terus. Nah baru setelah itu bisa kasih jangkrik. Cuman saya mau reset ini, nyoba ini mau tak nolkan dulu karena faktornya tinggi banget teman-teman. Faktornya tinggi banget. Posisi dia trouble nyabutin bulu kaki pun masih faktor teman-teman. Ini bulu kakinya habis ini teman-teman. Tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh botak itu bulu kakinya. Makanya setiap sore tak memandikan. Sore ini rencana nggak mau tak berikan extra fooding ya, dia cuma makan fur, cuman fur ini tak campur fur lele teman-teman. Tuh kelihatan yang hitam itu fur lele teman-teman. Awal saya memberikan fur lele dia ini dokoh banget ataupun doyan banget. Selang beberapa hari berkurang teman-teman, dia milih fur hijau. Jadi fur lelenya itu nggak begitu banyak, tapi dominan fur hijaunya yang dimakan. Dan sehariannya itu udah ngeriwik ngeplong lagi. Tadi itu galak teman-teman. Nah itu nyabutin berusaha kaki, galak juga. Ini setiap sore tak mandikan. Tapi tak lihat-lihatnya semakin disering mandi ini faktornya semakin nggak hilang, cuma lebih terkontrol aja sih. Biasanya itu kalau diablak langsung nyabutin bulu teman-teman. Udah semingguan udah enggak. Ya kita tunggu aja lah. Semoga membaik ya. Terus ini untuk cak hijau ini memang kondisinya kan ini atapnya panas teman-teman. Jadi saya pribadi itu agak kesulitan mengkondisikan. Mau tak taruh dalam, dia ini berisik banget, berisikin yang lagi mabung ya. Murai yang tadi di dalam, makanya tak putuskan taruh sini. Jadi aku buka burung ini tuh seperlunya, kasih extra fooding, mandi. Setelah itu belum kering pun tak kerodong lagi. Yang jelas cuman aktivitas itu keluar itu cuman mandi. Semua itu cuma keluar itu cuma mandi, udah non jemur ya. Sudah tak non jemur teman-teman. Dan ini posisinya kalau di dalam kerodong itu memang gembung, tapi kalau diablak itu enggak gembung teman-teman. Ini tak intip sedikit ya. Manusianya tuh. Kalau isian sekebun teman-teman. Kalau isiannya sekebun, apa yang dia nggak ada? Isian sekebun. Cuma saya kesulitan mengkondisikannya ini tempatnya. Makanya ya mungkin minggu depan mau tak tes kegantangan teman-teman. Ini rawatannya udah nggak main jemur, hanya diberikan keluar tuh jangkriknya itu masih tinggi ya, tinggi 77. Cuman kalau pagi itu tak berikan persan jeruk nipis teman-teman, persan jeruk nipis supaya apa, ngilangin krek-kreknya, galaknya itu. Seperti itu. Nah sepertinya dia udah mandinya tuh gak mau ini teman-teman, gak mau nyebur ya, cuci muka terus. Sesekali nyebur tapi sebentar banget langsung mental ya, karena masih dorong bulu ya. Seperti itu.
selesai mandi seperti biasa diangin-angin ya, diangin-angin baru nanti kita kasih jangkrik teman-teman, karena lagi dorong ekor. Nah tuh. Oke, kita ambil jangkriknya dulu. Nah ini kita berikan jangkrik teman-teman, tuh dicatuin kan, cuma kasih jangkrik 3, 2 dicepuk dan satunya di bawah. Dia udah agak ogah-ogahan teman-teman, kemarin cepat 77 sampai turun sendiri dia di 33. Dan jadi ngatasin burung ciak bulu itu memang beda-beda teman-teman ya. Ada yang jangkriknya harus banyak, ada yang nggak boleh kena kroto, ada yang non jemur. Kalau ini sih aku antisipasinya jemur pagi tetap ya, paling 5 menit lah hangat-hangat, yang penting dia nggak angkat kaki. Setelah itu angin-angin, kasih jangkrik 3, kerodong ketemu sore, buka kerodong. Aku selalu nyuguin di keramba teman-teman, jadi mandi nggak mandi tak masukin keramba dulu seperti itu. Tapi sering kali tuh pasti mandi dia. Nah tuh senengannya tuh apa ya, jangkriknya itu dimandikan, dicepuk minum ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sama, makanya jangkriknya ini udah turun di 33. Dia sesekali masih ingat mencabuti bulu pahanya itu loh teman-teman. Nah, ini tinggal kita angin-angin ya, diangin-angin dulu di atas. Nah kita angin-angin ini mungkin nanti sekitar jam-jam 8-an ya, baru kita full kerodong sampai ketemu besok pagi teman-teman, seperti itu. Cuman sekarang ini udah berkurang ya, jadi udah agak lupa dengan mencabuti bulu kakinya itu. Dan sekarang juga udah mulai ngeriwik ngeplong sesekali, cuman kalau mulai ngeplong itu suka saut-sautan apa yang di dalam teman-teman, karena ini masih agak muda ya. Jadi wis pasti ketika ada burung murai lebih dari satu dalam satu rumah itu pasti yang lebih muda itu pasti ada pengaruhnya, apalagi burung baru itu pasti butuh adaptasi lah, seperti itu. Nah kita sambil ngobrol-ngobrol ke dalam teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol di dalam ya teman-teman. Jadi memang kalau kita melihara burung apalagi murai ya, itu kalau lebih dari satu dalam satu rumah, apalagi rumah yang kecil kayak tempat saya ini, itu pasti berpengaruh teman-teman. Tinggal kita pintar-pintar mengkondisikannya seperti itu. Ada yang memang sengaja saling dekat supaya mereka beradaptasi ya, beradaptasi. Ada yang dijauhkan seperti itu. Kalau yang dijauhkan itu biasanya keduanya itu main seperti itu, main dalam artian entah itu ke lapang atau enggak, seperti itulah ya. Atau kalau yang dijauhkan tuh biasanya yang satu itu punya trouble tersendiri, seperti itu. Tinggal pintar-pintar kita ya mengkondisikan aja sih teman-teman, seperti itu. Terus kalau cucak hijau dalam satu rumah dan murai itu juga pasti berpengaruh di awal. Makanya ini kan masih baru, itu kan tak jajar di luar sana. Itu yang hijaunya itu masih apa ya, kadang hilang bunyi krek-kreknya, kadang ada seperti itu, masih kayak pokoknya kalau yang si murai yang di luar itu mulai bunyi, mulai ada bunyi bukan ngeriwek ya, itu pasti hijaunya bunyi krek-krek galak seperti itu. Tapi kalau enggak ya enggak, seperti itu. Makanya tinggal kita ini lagi mencoba beradaptasi lah, seperti itu. Yang jelas nggak usah dirubah-rubah rawatannya ya, intinya tuh seperti itu. Kalau memang
dirasa rawatan ini ada perubahan positif, lanjutkan. Memang kalau ngerawat burung itu memang bertahap, nggak bisa langsung set itu nggak bisa. Apalagi murai batu ya, murai batu itu memang butuh proses panjang teman-teman, seperti itu. Makanya kalau untuk saya pribadi nggak perlu banyak-banyak ya, sekiranya cukup. Dalam artian cukup itu nggak terlalu berat merawatnya ya, nggak terlalu berat merawatnya. Jadi satu mulai gantang, mulai jalan, sold out, satu kita treatment lagi, nanti kita nyari lagi, seperti itu. Cucak hijau pun sama teman-teman, cucak hijau pun sama, cuman ya kembali lagi ya, kalau namanya burung cucak hijau itu kalau memang sih, kalau untuk stabil, apalagi sering rubah posisi ataupun rubah jejerannya itu pasti bermasalah. Makanya kebanyakan cucak hijau yang prestasi ataupun yang lagi jalan lapang itu dipisah, jadi nggak bakalan ditempatkan dalam satu tempat. Apalagi ada burung baru, kecuali memang burung tersebut itu satu gantungan, itu satu jejeran seperti yang di luar itu tadi, itu ada 3, 4, 5 ya, itu memang udah lama di situ, itu aman-aman aja, sudah istilahnya yang terbiasa lah. Tapi kalau keluar masuk burung baru itu memang agak riskan. Makanya kalau udah, buat teman-teman semua, kalau memang udah mulai digantang dan udah mulai jalan lapang, saya sarankan diasingkan ataupun kita ngalah, yang lain itu dipinggirkan, dia tetap di situ, dan yang lain itu diungsikan ataupun dikesampingkan dulu, seperti itu. Kita fokus satu dulu, seperti itu. Kalau kalian nganjah-nganjah sana sini, pasti nggak bakalan ada yang stabil teman-teman, ada saja permasalahannya, itu pasti. Jadi seperti ya teman-teman, kita tetap berusaha, tetap ya saling nyimak lah, seperti itu. Karena dalam bermain burung itu nggak ada orang yang istilahnya paling pintar dan paling bisa. Mereka ketika mendapatkan burung baru, mereka juga meraba dulu. Meraba ini enaknya digimanakan, seperti itu ya. Rawatannya seperti apa, harusnya seperti apa, seperti itu. Nggak bisa ditembak rata seperti ini, nggak bisa. Karena kondisi burung itu berbeda-beda. Yang pasti itu, terus penempatannya juga, karena tempat baru itu butuh penyesuaian teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman aktivitas kita sore hari ini. Semoga ada bayangan untuk teman-teman yang merawat burung yang mungkin kondisinya sama, kendalanya sama. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.